Di suatu desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Sari adalah anak tunggal dari seorang petani sederhana. Suatu hari, ketika Sari sedang mencuci pakaian di sungai, ia mendapat sesuatu yang aneh di tepi air. Sebuah kilauan hijau terang menarik perhatiannya. Penasaran, Sari mendekati sumber cahaya itu dan menemukan sebuah sisik ular yang sangat besar, bersinar seperti zamrud. Tanpa menyadari bahaya yang mengintainya, Sari mengambil sisik itu dan membawanya pulang. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Malam itu, Sari bermimpi bertemu dengan seorang wanita cantik, berambut panjang yang memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Blorong, penguasa kerajaan ular. Dalam mimpi itu, Nyi Blorong menawarkan kekayaan dan kekuasaan kepada Sari jika ia mau mengabdikan dirinya kepada Nyi Blorong dan kerajaan ular. Namun sebelum kita lanjut cerita ini, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Sari yang penasaran dan terpesona oleh kecantikan dan kekuatan Nyi Blorong tidak langsung menolak. Namun ia juga merasa takut dan cemas. Ketika terbangun, Sari mendapati dirinya dikelilingi oleh ular-ular kecil di kamarnya, seolah-olah mereka sedang menjaganya. Kabar tentang sisik ular dan kejadian aneh di rumah Sari segera menyebar di desa. Banyak orang datang untuk melihat sisik ular yang dikatakan memiliki kekuatan magis. Tetapi, setiap orang yang mencoba mengambil atau menyentuh sisik itu mengalami nasib buruk. Beberapa jatuh sakit, sementara yang lain mengalami mimpi buruk yang tak tertahankan. Di tengah kekacauan ini, seorang dukun tua bernama Pak Wiryo mendatangi Sari. Pak Wiryo dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Ia memperingatkan Sari tentang bahaya menerima tawaran Nyi Blorong. Menurut Pak Wiryo, Nyi Blorong adalah makhluk gaib yang sangat kuat dan berbahaya. Ia sering menipu manusia dengan tawaran kekayaan dan kekuasaan, tetapi pada akhirnya mereka yang menerima tawaran itu akan terjebak dalam kutukan yang mengerikan. Namun sebelum Pak Wiryo dapat membantu Sari membuang sisik ular itu, Nyi Blorong kembali muncul dalam mimpi Sari. Kali ini, ia tak hanya menawarkan kekayaan, tetapi juga menunjukkan masa depan di mana Sari menjadi ratu yang dihormati dan ditakuti. Sari berada di persimpangan jalan, menerima tawaran dan hidup dalam kemewahan atau menolak dan menghadapi kemarahan Nyi Blorong. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Bayangan Nyi Blorong terus menghantuinya. Di satu sisi, tawaran kekayaan dan kekuasaan sangat menggiurkan. Di sisi lain, peringatan Pak Wiryo tentang kutukan Nyi Blorong membuatnya ketakutan. Saat fajar menyingsing, Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Nyi Blorong dan kerajaan ular. Pagi-pagi sekali, Sari pergi menemui Pak Wiryo di rumahnya. Rumah dukun tua itu berada di pinggir desa, dikelilingi oleh pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi. Pak Wiryo menyambut Sari dengan ramah dan mengajaknya duduk di ruang tamu yang sederhana namun penuh dengan benda-benda mistis. "Sari, aku tahu kau sedang bingung," kata Pak Wiryo sambil menuangkan teh hangat. "Nyi Blorong adalah makhluk gaib yang sangat kuat. Ia bisa memberikan apa yang kau inginkan, tapi selalu ada harga yang harus kau bayar."
Apa yang harus kulakukan, Pak Wiryo? Tanya Sari dengan suara gemetar. Kau harus membuat pilihan yang bijaksana. Jika kau menolak tawarannya, kau akan menghadapi kemarahan Nyi Blorong. Tapi jika kau menerimanya, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Kau mungkin mendapatkan kekayaan, tapi kau akan kehilangan jiwamu. Saat terdiam merenungkan kata-kata Pak Wiryo, setelah beberapa saat ia berkata, Aku ingin tahu lebih banyak tentang Nyi Blorong. Bagaimana ia bisa menjadi penguasa kerajaan ular? Pak Wiryo menghela nafas panjang sebelum memulai bercerita. Dulu, Nyi Blorong adalah seorang putri cantik yang jatuh cinta pada seorang pangeran dari kerajaan seberang. Namun, cinta mereka tak direstui oleh keluarga masing-masing. Dalam keputusasaan, Nyi Blorong mencari bantuan dari seorang penyihir. Penyihir itu memberinya kekuatan gaib, tapi dengan syarat ia harus menjadi penguasa kerajaan ular. Sejak itu, Nyi Blorong hidup di dunia gaib, menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi dunia manusia. Mendengar kisah itu, Sari merasa simpati kepada Nyi Blorong. Namun, ia juga semakin menyadari betapa berbahayanya berurusan dengan makhluk gaib tersebut. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan segera sebelum keadaan semakin buruk. Malam harinya, Sari kembali bermimpi bertemu dengan Nyi Blorong. Namun kali ini, Nyi Blorong tak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pria tampan dengan mata tajam yang menyiratkan kekuatan dan kekejaman. Ini adalah pangeranku, kata Nyi Blorong. Dia yang akan menjadi pemimpinmu. Dia yang akan menjadi pendampingmu jika kau menerima tawaranku. Bersama-sama, kita akan menguasai dunia manusia dan dunia gaib. Sari merasa takut dan bingung. Ia terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang berat, Sari memutuskan untuk menemui Pak Wiryo sekali lagi. Sari merasa bahwa waktu semakin mendesaknya. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa. Beberapa warga desa melaporkan melihat ular besar melintasi sawah pada malam hari. Suara desis ular sering terdengar di sekitar rumah Sari, membuatnya semakin gelisah. Ia tahu bahwa Nyi Blorong semakin tak sabar menunggu jawabannya. Suatu malam, Sari memutuskan untuk melakukan ritual yang diajarkan Pak Wiryo. Dengan berbekal dupa, bunga melati, dan air suci, Sari pergi ke tepi sungai tempat ia pertama kali menemukan sisik ular. Ia duduk di atas batu besar dan menyalakan dupa. Asap putih tipis naik ke udara, membawa harum bunga melati yang menyenangkan. Sari menutup matanya dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Pak Wiryo. Suasana di sekitarnya terasa semakin hening, seolah-olah alam pun menahan napas. Tiba-tiba, dari dalam sungai muncul kilauan hijau yang terang. Perlahan, sosok Nyi Blorong muncul dari air, diikuti oleh ular-ular kecil yang mengelilinginya. Nyi Blorong, panggil Sari dengan suara gemetar. Aku di sini untuk memberi jawaban atas tawaranmu. Nyi Blorong tersenyum, senyum yang tampak manis namun penuh dengan misteri. Sari, aku tahu kau telah memikirkan ini dengan matang. Dan apa keputusanmu? Sari menarik nafas dalam-dalam. Aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang akan terjadi jika aku menerima tawaranmu. Apa yang akan terjadi pada keluargaku? Apa yang harus aku lakukan sebagai pengikutmu? Nyi Blorong mendekat. Matanya yang berwarna hijau bersinar menatap Sari dengan tajam. Kau akan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang kau inginkan.
keluargamu akan hidup dalam kemewahan, dan desa ini akan makmur. Namun, kau harus mengabdi padaku dan kerajaan ular. Kau harus melakukan apapun yang kuminta tanpa pertanyaan." Sari merasa hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. "Dan jika aku menolak?" Mata Nyi Blorong menyipit. "Jika kau menolak, kau akan menghadapi kemarahan dan kutukanku. Keluargamu akan menderita, dan desa ini akan dihancurkan." Sari merasa terjebak. Tawaran Nyi Blorong begitu menggiurkan, namun ancamannya sangat menakutkan. Ia menundukkan kepala, mencoba memikirkan jalan keluar. Dalam heningnya malam, suara desis ular semakin keras, seolah-olah seluruh alam dalam menantikan keputusannya. Akhirnya, dengan suara gemetar, Sari berkata, Baiklah, aku menerima tawaranmu, Nyi Blorong." Senyum Nyi Blorong melebar, matanya bersinar lebih terang. "Bagus, Sari. Mulai sekarang kau adalah pengikutku. Ingat, selalu patuhi perintahku, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan." Nyi Blorong mengulurkan tangannya. Sari ragu sejenak sebelum akhirnya menyambut tangan itu. Begitu tangan mereka bersentuhan, Sari merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Setelah menerima tawaran Nyi Blorong, Sari merasakan perubahan dalam hidupnya. Keluarganya tiba-tiba menjadi sangat kaya, dan semua orang di desa memperlakukan mereka dengan hormat dan kagum. Rumah mereka yang sederhana menjadi sebuah rumah yang megah, dan ladang mereka yang dulunya kering kini subur dan penuh dengan hasil panen. Namun, kekayaan dan kemewahan tersebut datang dengan harga yang sangat tinggi. Sari mulai mengalami mimpi-mimpi buruk yang mengganggu tidurnya di setiap malam. Dalam mimpi-mimpi itu, ia melihat dirinya berubah menjadi ular besar, merayap di antara manusia dan menebar teror. Ia juga sering mendengar suara desisan ular yang mengintai di setiap sudut ruangnya. Bahkan pada siang hari, Pak Wiryo yang terus memantau keadaan Sari melihat bahwa gadis itu semakin lama semakin tertekan. Ia tahu bahwa Sari sedang berada di bawah pengaruh kuat Nyi Blorong. Suatu hari, ia memutuskan untuk mendatangi Sari dan menawarkan bantuannya sekali lagi. "Sari, aku melihat kau tidak bahagia meskipun kau telah mendapatkan kekayaan," kata Pak Wiryo dengan lembut. "Ada cara untuk melepaskan dirimu dari kutukan Nyi Blorong, tapi itu tidak akan mudah." Sari yang sudah merasa putus asa dan terjebak mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa yang harus kulakukan, Pak Wiryo? Aku tak ingin keluargaku menderita lagi, tapi aku juga tak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini." Pak Wiryo mengangguk. "Kau harus melakukan ritual pemurnian di Gurung Lawu, tempat yang dikenal sebagai pusat kekuatan spiritual. Di sana, kau harus memohon kepada para dewa untuk mengampuni dosamu dan memutuskan ikatanmu dengan Blorong." Namun Nyi Blorong tidak tinggal diam. Ia mengetahui niat Sari melakukan ikatan gaib mereka. Malam harinya, Nyi Blorong muncul dalam mimpi Sari dengan wajah marah. "Sari, kau tak bisa mengingkari janjimu padaku. Jika kau mencoba melarikan diri atau memutuskan ikatan ini, kau akan menghadapi kutukan yang lebih buruk." Sari terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu bahwa Nyi Blorong tak main-main. Namun ia juga tahu bahwa hidupnya tak akan pernah tenang jika ia terus berada di bawah kendali Nyi Blorong.
Dengan tekad yang bulat, Sari memutuskan untuk mengikuti saran Pak Wiryo dan melakukan ritual pemurnian di Gunung Lawu. Pagi-pagi sekali, Sari dan Pak Wiryo berangkat menuju Gunung Lawu. Perjalanan mereka penuh dengan rintangan. Dari jalan yang terjal hingga suara-suara aneh yang seolah-olah mencoba menggagalkan misi mereka. Namun, dengan keberanian dan tekad, mereka akhirnya tiba di puncak. Di puncak Gunung Lawu, Pak Wiryo menyiapkan altar permurnian. Sari berdiri di depan altar dengan hati yang penuh dengan doa dan harapan. Ia memohon kepada para dewa untuk mengampuni dosanya dan membebaskannya dari kutukan Nyi Blorong. Suara angin yang berhembus seolah-olah membawa pesan dari dunia gaib, memberikan kekuatan tambahan pada doa-doa Sari. Sari terus berdoa dengan penuh khusyuk di depan altar pemurnian. Pak Wiryo yang berdiri di sampingnya menambahkan mantra-mantra perlindungan. Suasana di puncak Gunung Lawu semakin mencekam. Angin bertiup semakin kencang, dan kabut tebal mulai menyelimuti area di sekitar mereka. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok Nyi Blorong dengan mata yang bersinar penuh amarah. "Sari, kau tak bisa melarikan diri dariku," teriak Nyi Blorong dengan suara menggema. Pak Wiryo segera berdiri di antara Sari dan Nyi Blorong, mengangkat tangannya untuk melindungi Sari. "Nyi Blorong, lepaskan Sari dari kutukanmu. Ia hanya seorang gadis yang tak tahu apa-apa tentang dunia gaib." Nyi Blorong tertawa sinis. "Hahaha, kau tak mengerti, dukun tua. Sari telah membuat perjanjian denganku, dan tak ada yang bisa memutuskan ikatan itu tanpa membayar harga yang mahal." Sari yang gemetar ketakutan mencoba untuk tetap teguh. "Nyi Blorong, aku hanya ingin hidup tenang bersama keluargaku. Aku menyesali keputusanku dan bersedia melakukan apa saja untuk menebusnya." Mata Nyi Blorong menyipit, penuh kemarahan. "Jika kau ingin menebus kesalahanmu, maka kau harus melakukan ujian terakhir. Jika kau bisa mengalahkanku dalam pertarungan ini, aku akan membebaskanmu. Tapi jika kau kalah, kau akan menjadi pengikutku selamanya, dan keluargamu akan sangat menderita." Tanpa banyak pilihan, Sari mengangguk. Pak Wiryo memberikan jimat perlindungan kepada Sari dan mengajarkannya mantra-mantra dasar untuk menyelawan kekuatan Nyi Blorong. Dan pertarungan pun segera dimulai. Nyi Blorong menyerang dengan kekuatan gaibnya, mengirimkan ular-ular besar yang melilit dan menyerang Sari. Dengan bantuan mantra-mantra dari Pak Wiryo, Sari berhasil menangkis beberapa serangan tersebut. Namun kekuatan Nyi Blorong terlalu besar. Sari terjatuh beberapa kali, merasa hampir putus asa. Namun pada saat itu, Sari teringat akan cintanya kepada keluarganya dan tekadnya untuk melindungi mereka. Dengan semangat yang baru, ia bangkit kembali dan mengucapkan mantra pemurnian dengan suara yang lebih lantang dan penuh keyakinan. Tiba-tiba, dari dalam altar pemurnian, muncul cahaya terang yang menyilaukan. Cahaya itu menghantam Nyi Blorong dan ular-ularnya, membuat mereka mundur dengan kepanikan. Nyi Blorong berusaha melawan, tetapi cahaya itu semakin kuat dan akhirnya mengusirnya kembali ke dunia gaib. Ketika cahaya itu meredup, Sari jatuh terduduk, kelelahan namun juga lega. Pak Wiryo mendekatinya dan membantu Sari berdiri. "Kau telah berhasil, Sari. Nyi Blorong tak akan lagi mengganggumu." Sari menangis bahagia, merasa beban erat yang selama ini menghantuinya akhirnya terangkat. Ia dan Pak Wiryo kembali ke desa dengan perasaan lega. Sesampainya di desa, mereka disambut dengan sukacita oleh keluarganya dan warga desa
yang selama ini khawatir dengan keselamatan Sari. Hari-hari setelah kemenangan Sari di Gunung Lawu dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Kehidupan di desa kembali normal, dan Sari merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keluarganya hidup makmur tanpa gangguan, dan warga desa menghormati Sari atas keberaniannya melawan kekuatan gaib. Namun di dalam hati Sari selalu ada rasa waspada. Meskipun Nyi Blorong telah kalah, Sari tahu bahwa makhluk gaib seperti itu tak mudah dilupakan. Ia terus menjaga jimat, perlindungan yang diberikan oleh Pak Wiryo, dan tetap menjalankan ritual-ritual kecil untuk menjaga dirinya dan keluarganya tetap aman. Pak Wiryo sering berkunjung ke rumah Sari, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. "Kau harus selalu waspada, Sari," katanya suatu hari. "Meskipun Nyi Blorong telah mundur, kekuatan gaib bisa muncul kapan saja. Tetaplah berpegang pada imanmu dan jangan pernah lengah." Sari mengangguk, menyadari betapa pentingnya nasihat Pak Wiryo. Ia mulai belajar lebih banyak tentang dunia gaib dan cara melindungi diri dari ancaman yang mungkin datang. Ia juga membantu warga desa lainnya yang mengalami masalah dengan makhluk-makhluk gaib, menggunakan pengetahuan yang ia dapatkan dari Pak Wiryo. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, Sari terbangun oleh suara-suara desis yang familiar. Di sudut kamarnya, ia melihat bayangan ular besar yang perlahan mendekat. Ketika Sari menyalakan lampu, bayangan itu menghilang, tetapi rasa takut kembali menghantuinya. Sari segera menemui Pak Wiryo dan menceritakan apa yang terjadi. Pak Wiryo mendengarkan dengan seksama dan mengangguk. "Ini mungkin peringatan, Sari. Nyi Blorong atau makhluk gaib lainnya mungkin mencoba untuk kembali." Dengan tekad penuh, Sari dan Pak Wiryo mempersiapkan perlindungan yang lebih kuat di rumah Sari. Mereka menempatkan jimat di setiap sudut rumah dan mengadakan ritual pemurnian yang lebih mendalam. Sari juga memperkuat doanya, berharap bahwa perlindungan ini akan cukup untuk menjaga keluarganya tetap aman. Suatu malam, ketika Sari sedang berdoa di altar kecil di rumahnya, ia merasakan kehadiran seseorang. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sosok wanita tua dengan rambut putih dan mata yang bersinar lembut. "Sari, aku adalah penjaga Gunung Lawu," kata wanita itu. "Aku akan membantumu menjaga desa ini dari ancaman gaib." Sari merasa lega dan berterima kasih kepada wanita tua itu. Dengan bantuan penjaga Gunung Lawu, Sari merasa lebih yakin bahwa desa mereka akan aman dari gangguan makhluk gaib. Penjaga Gunung Lawu mengajarkan Sari dan Pak Wiryo ritual-ritual kuno yang lebih lanjut untuk melindungi desa mereka. Begitulah akhir dari cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.